Novel Raja Tertinggi. Bab 2071. Tuan Tianxiang, Anda masih ingat saya, sungguh suatu kehormatan. Tianxiang berkata, tentu saja, bakatmu untuk pil abadi masih tak terlupakan bagiku. Kali ini tuanku kembali, aku memberitahu tuanku tentangmu, dan tuanku berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Tianxiang tampak seolah-olah sedang memberitahu Omi acara yang menyenangkan. Akan mempertimbangkan apa? Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku akan mengambilmu sebagai muridku. Omi bertanya, apakah tuanmu membawa saya, atau apakah Anda membawa saya? Tianxiang berkata, tentu saja aku akan membawamu. Oh, Omi hendak menolak dengan sopan ketika Raja Hijau itu datang. Tuan, dia adalah guru pil abadi yang jenius, Zhou Mi yang saya ceritakan sebelumnya. Tianxiang sibuk memperkenalkannya kepada tuannya. Kamu adalah Zhou Mi. Mata Raja Hijau menyipit menilai Omi. Tepat. Tianxiang berkata bahwa kamu adalah seorang jenius immortal pil yang langka. Kamu ingin menyembah Tianxiang sebagai tuanmu sebelumnya. Tianxiang ingin aku berjanji untuk membiarkan dia membawamu sebagai muridnya. Ada sesuatu tentang ini, kan? Ya, Omi tidak menyangkalnya, tapi Omi tidak akan bisa memuja Tianxiang sebagai tuannya lagi. Meskipun, dengan alkimia wanita cantik bersama, seseorang pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tapi Omi telah memuja Tuan Jinxia sebagai tuannya. Green King berkata, Zhou Mi, lakukan dengan baik. Jika konferensi pil abadi ini, Anda menunjukkan bakat yang unggul, saya dapat mempertimbangkan saran Tianxiang. Omi segera berkata, terima kasih, Tuan Green King atas kebaikan Anda, tetapi tidak perlu. Tidak. Di seluruh benua Feiyan atas tidak ada yang berani menolak niat baikku. Maaf, saya memang ingin menyembah Tianxiang sebagai tuan saya sebelumnya, tetapi Tianxiang menolak untuk menerimanya. Jadi saya beralih ke guru musim panas ini. Sekarang setelah saya memiliki tuan, saya tidak akan menyembah orang lain. Raja Hijau memandang guru musim panas ini di samping Omi dan mendengus. Kamu berbicara tentang bocah lelaki tua ini. Kamu benar-benar menarik. Master Pil Immortal tingkat ketiga yang malang ini layak melepaskan kesempatanmu untuk memasuki sekolah masterku. Omi ingin mengatakan lebih banyak. Tuan Tianxiang sibuk berkata, Zhou Mi, jangan terburu-buru menolak sekarang. Selain itu, kamu belum lulus pemeriksaan tuanku. Jika kamu benar-benar ingin menolak, tunggu sampai kamu lulus inspeksi. Juga, saya harap Anda tidak terbawa suasana. Baiklah, Anda jaga diri Anda. Oh, Tuan Tianxiang dan Raja Hijau pergi. Mereka tidak marah atas penolakan Omi. Lagi pula kesetiaan Omi kepada seorang tuan juga patut dipuji. Guru Imaha berkata, Zhou Mi, ini mungkin pilihan yang baik. Tuan, jangan berpikir tentang saya dengan cara yang salah. Saya, Zhou Mou, bukan orang seperti itu. Selain itu, guru memimpin seseorang ke pintu. Kultivasi ada di dalam individu. Master Imasia tersentuh dan berkata, saya sudah puas bahwa Anda memiliki hati ini. Namun, jika Raja Hijau itu benar-benar menyukai Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasuki sekte tuannya. Tuan Anda, Zhou Mi, apakah kamu lupa apa yang aku minta kamu lakukan sebelumnya, mengenai Master Heavenly Fragrance? Jika kamu benar-benar dapat mempelajari teknik Immortal Pil Master Heavenly Fragrance, kamu pasti akan dapat tinggal bersama untuk waktu yang lama. Mungkin, kamu mengerti. Juga Anda juga dapat mensintesis teknik pil abadi dari Green King dan Yi. Hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian bagi Anda. Tuan, Anda sedang menguji saya, bukan? Bocah bodoh, selama kamu benar-benar memiliki aku sebagai tuanmu di dalam, mengapa aku tidak ingin kamu menjadi kuat? Lebih dari 10 hari yang lalu, Anda juga melihat masalah yang Kilu terbunuh. Kekuatan dan hubungan siapapun yang sulit adalah alasannya. Dalam hidup saya, tidak ada kemungkinan naik dalam perjalanan pil abadi. Jika Anda dapat melampaui saya atau bahkan mencapai tingkat Green King di masa depan, saya belum terlalu bahagia, dan saya juga dapat menggunakan pengaruh Anda untuk hidup lebih baik di sini. Tentu saja, hanya jika Anda bukan serigala bermata putih. Tuan menyarankan saya untuk menyembah Tianxiang sebagai tuan saya. Apakah Anda sudah berpikir bahwa saya bukan serigala bermata putih? Melalui pengamatan selama ini, aku sudah mengenalmu dengan cukup baik, dan kamu bukan serigala bermata putih. Kamu tetap setia pada teman-temanmu di alam fana, dan fakta bahwa mereka telah menjadi beban bagi Anda, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menghargai kesetiaan. Jadi saya sangat lega Anda merasa nyaman. Hahaha, terima kasih telah mempercayai guru. Guru merasa tenang. Sekali guru, selalu menjadi ayah. Pepatah ini adalah pendidikan yang saya terima sejak saya masih kecil di alam fana. Jadi alam fana jauh lebih ulas asih daripada alam abadi. Baiklah, jangan membicarakannya. Apakah konferensi pil abadi ini sama dengan yang sebelumnya? Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul di aula utama. Raja Hijau dan Master Pil Immortal wanita lainnya duduk di podium aula utama, dan Master dari Immortal Pil Hall berkata kepada semua orang, semuanya, harap diam. Konferensi Pil Immortal 10 tahunan telah tiba lagi. Berapa banyak apakah Anda telah meningkatkan teknik pil abadi Anda? Di bawah ini, pertama-tama kami akan mengundang 2 tuan, Raja Hijau dan Luokuk, untuk menyapa kalian semua. Apa? Serangkaian tepuk tangan mengikuti, dan selanjutnya, Green King dan Luokuk Master Pil Immortal kelas 4 lainnya, memberikan pidato. Hanya ada 2 peringkat 4 Master Pil Immortal di seluruh benua Feiyan atas, dan semua orang memandang mereka dengan mata memuja. Setelah menyampaikan pidatonya, Sang Master berkata, di bawah, kami telah mengundang pilar abadi tingkat pertama, kedua, dan ketiga untuk memasuki aula yang sesuai untuk memulai ujian 2 hari. Skor totalnya adalah 500 poin. Omi kaget, sebelumnya Sia Master ini tidak mengatakan masih ada ujian tertulis. Omi memasuki salah satu aula terbesar, aula yang bisa menampung puluhan ribu orang. Ada puluhan ribu orang yang memasuki aula ini seperti Omi.
Wow, ada puluhan ribu Master Xiantian kelas 1 di benua Feiyan atas. Tidak heran Master Xiantian kelas 1, status mereka tidak tinggi. Setelah memasuki aula, seorang wakil master masuk dan berkata, "Semuanya, tolong persiapkan dirimu untuk ujian. Tidak ada yang akan menetapkan batas, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara dengan orang lain. Kertas akan dikumpulkan setelah 2 hari. Tentu saja, Anda juga dapat menyerahkan kertas Anda terlebih dahulu. Tetapi sebaiknya jangan menyerahkan kertas Anda terlebih dahulu. Bahkan jika Anda benar-benar tidak dapat mengerjakan satu pertanyaan pun, tetap jujur selama 2 hari. Jika tidak, berita akan menyebar bahwa Anda reputasinya akan sangat buruk." Ya, semua orang mengangguk. Wakil kepala sekolah itu segera mulai membagikan kertas ujian. Omi tersenyum dalam hati. Sudah lama ia tidak mengikuti ujian sejak ia putus sekolah di alam fana, dan jarang merasakan ujian lagi hari ini. Setelah kertas ujian dibagikan, Omi menemukan bahwa yang merupakan kertas ujian ini sama sekali berbeda dari yang dimaksudkan Omi. Kertas ujian itu sangat panjang. Diperkirakan panjangnya lebih dari 10 meter, dan jumlah soal di dalamnya terlalu banyak untuk dihitung. Tidak heran butuh 2 hari untuk mengikuti tes begitu banyak pertanyaan. 2 hari mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Semua orang menggambar batas dan kemudian memulai ujian. Tidak terkecuali Om. Pertanyaan pertama sulit, dan pertanyaan berikutnya lebih sulit daripada pertanyaan berikutnya. Banyak pertanyaan membutuhkan imajinasi yang sangat kuat untuk melakukannya. 2072. Omi melakukan dan melakukannya, dan pada saat dia menyelesaikan pertanyaan, itu sudah hari ketiga. Semuanya, masih ada 1 jam lagi sampai ujian selesai, jadi tolong siap untuk menyerahkan surat-surat kalian. Pada saat ini, dia mendengar suara wakil kepala sekolah, yang seperti pengawas. Diam-diam Omi berkata, "Hampir saja, kebetulan saya baru saja menyelesaikannya. Saya hanya tidak tahu berapa banyak jawaban yang saya dapatkan dengan benar." Omi tidak sempat mengeceknya, lagi pula isinya banyak sekali. 1 jam kemudian, semua orang menyerahkan kertas ujian mereka. Beberapa orang yang saling mengenal bertemu dan berkumpul untuk membicarakan bagaimana menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan itu. Namun, Omi tidak memiliki master abadi kelas 1 yang dia kenal, jadi tidak ada yang mendiskusikan pertanyaan dengannya. Omi menganggapnya cukup menarik. Kembali ke aula utama, guru musim panas ini tersenyum dan berkata, "Zoumi, bagaimana ujiannya?" "Ini aku tidak bisa mengatakannya, rasanya sulit." "Sulit benar, tidak ada yang namanya topik ujian sederhana untuk Master Xiandan. Kertas ujian Anda adalah proposisi Master Xiantian tingkat kedua. Makalah ujian Master Abadi kelas 2 adalah proposisi untuk Master Abadi kelas 3, dan Master Abadi kelas 3 adalah proposisi untuk Master Abadi kelas 4. "Oh, guru, bagaimana hasil ujianmu?" "Sulit, kurasa itu hampir sama seperti dulu. Ada ujian di masa lalu juga, kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya, membuatku terlalu mendadak sekarang, aku bahkan tidak memikirkan ujiannya. Saya hanya memberitahu Anda tentang bagian praktis dari majelis abadi sebelumnya, saya tidak mengatakan apa-apa tentang bagian teori, tetapi tidak masalah, teorinya semua dari praktik, praktiknya adalah master abadi yang kuat, teorinya adalah kuat. Tuan, Anda juga mengatakan berapa banyak poin yang Anda cetak di masa lalu." Guru Imaha berkata dengan canggung, "Terakhir kali saya mengikuti ujian, saya mendapat skor 113. Itu adalah benua Feiyan atas, dan dari lebih dari 100 dewa kelas 3, saya peringkat sekitar 80. Skor sempurna 500 juga." Kata Omi kaget. "Ya, Han, sangat sedikit. Apakah Anda pikir semudah itu?" "Di penari abadi level 3 kami, tempat pertama, yang merupakan skor tertinggi, hanya sekitar 390. Jadi, oh, kalian para Immortal Master level 1, itu hampir sama, dan saya juga menantikan berapa banyak poin yang bisa Anda cetak." Berapa banyak poin yang bisa Anda cetak adalah data yang mencerminkan apakah Anda memiliki bakat dan seberapa besar potensi yang Anda miliki. Itu tidak sepenuhnya pasti, tetapi pada dasarnya tidak buruk. Saya ingat di sesi terakhir, siapapun yang Anda dapatkan di tempat pertama dalam ujian, 370 plus poin. Oh, tidak ada skor lebih dari 400. Ya ada, tapi tidak setiap saat, yang bisa mencetak 400 poin, semuanya tidak berbakat. Di sesi terakhir, ada satu yang mencetak 409 poin. Omong-omong, skor tertinggi dalam sejarah ujian teori untuk Xian dan Master kelas 1 adalah 445. Wow, itu skor yang tinggi. Apakah kamu tahu siapa itu? Itu Amaka. Tenka. Tianxiang telah mencetak antara 400 dan 420 di hampir setiap ujian teori. Tidak heran dia sangat terkenal. Bukan hanya dia memiliki Master Abadi kelas 4, dia juga kuat dalam dirinya sendiri. Baiklah, jangan membicarakan dia. Tatapan guru hari ini musim panas dingin. Bagus. Ayo pergi, kita bisa kembali dulu. Kata guru Imaha menuju pintu keluar. Tuan, ayo kembali. Surat-suratnya belum keluar, tandanya belum keluar. Tidak begitu cepat, tidak perlu waktu untuk mengganti kertas. Kita tidak akan tahu hasilnya sampai 10 hari kemudian. Majelis abadi hanya akan berlanjut setelah skor keluar. Jadi, Omi tidak punya pilihan selain mengikuti tuannya, dan pilar abadi lainnya juga pergi berkelompok. "Zoumi, bagaimana jawabannya?" Omi sedang berjalan keluar ketika suara yang jelas terdengar dari telinganya. Itu adalah Master Tianxiang. "Kembali ke guru Tianxiang, saya tidak tahu." "Oh, kurasa, dengan bakatmu, setidaknya tidak kurang dari 360. Kata Tianxiang. Omi bersenandung dalam hati. "Kamu bisa mencetak 400 hingga 420 setiap kali, apakah aku lebih buruk darimu?" Omi tersenyum. "Dengan setengah dari skor Master Tianxiang, saya puas." Tianxiang berkata, "Zoumi, jika aku meminta tuanku berjanji padamu untuk bergabung dengan sekte tuanku, ujian teori, kamu tidak bisa di bawah 360. Oh, aku mungkin belum tentu menyembah tuanmu."
Omi membidik tubuh seksi Tianxiang dan berkata dalam hatinya, jika dia bisa memasuki disiplin lain, Omi harus berjuang sampai mati bahkan jika dia mencetak skor sempurna untuk diambil. Ujian. Zoumi, jangan terbawa suasana, aku tidak berdaya karena tidak menerimamu sebelumnya. Tidak, segera setelah tuanku kembali, aku mengatakan kepadanya bahwa aku selalu sangat puas denganmu. Aku akan pergi dan berbicara ke Star Luo suatu hari nanti. Saya akan pergi hari ini, datanglah ke rumah saya ketika Anda punya waktu. Tolong. Omi juga berjalan keluar dari aula besar dewa dan menemukan banyak orang di luar. Tentu saja, mereka semua adalah penonton. Para dewa sedang mengikuti ujian di dalam, tentu saja banyak orang datang untuk menonton. Membuatnya seperti ujian masuk, ada sekelompok orang tua yang menghalangi pintu masuk sekolah. Ada lebih dari sekedar orang tua di sini, ada berbagai macam orang. Tuan Liang, bagaimana hasil ujianmu? Tuan Bai, ujiannya bagus kan? Tuan Lin, saya berharap Anda mendapatkan peringkat 10 besar lagi dalam ujian teori ini. Banyak Master Xian dan keluar dan langsung dikelilingi oleh pengagumnya masing-masing, atau teman dan sebagainya. Terutama yang sebelumnya jenius dan terkenal, sekelompok besar orang mengelilingi mereka untuk menyambut mereka. Setiap ujian teori diberi peringkat 200 teratas, 100 teratas, 20 dan 50 teratas, semuanya jenius yang mudah diingat. Omi adalah wajah yang asing, jadi hampir tidak ada yang merawatnya, meskipun ada beberapa penggemar ketika Omi berduel sebelumnya, tetapi dengan basis populasi yang begitu besar di sini, tidak banyak yang dianggap mengenal Omi. Suamiku, Yunzi melihat Omi dan segera berlari, memegang tangan Omi. Oh, kalian di sini. Omi menatap Yunzi dan Yunmeng. Ya, aku bahkan tidak tahu kalian akan mengikuti ujian, aku baru mendengarnya kemarin. Jadi Yunmeng dan aku datang untuk menyemangati kalian, tapi aku tidak menyangka begitu banyak orang di luar sini. Suami, bagaimana ujianmu? Mana aku tahu, lakukan saja semuanya, apakah akan dilakukan atau tidak? Kata Omi. Suamiku, aku berharap kamu mendapat nilai yang bagus, nilai terbaik yang bisa kamu dapatkan adalah menjadi 200 teratas. Yunzi sedang sibuk. Tepat pada saat ini, suara sarkastik datang dari telinga, dengan dia. Konyol. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Master Pil Immortal kelas 1 muda, dia ditemani oleh seorang gadis, gadis itu tidak lain adalah Gurumba. Guba sibuk berkata, itu benar, kamu bahkan tidak melihat barang macam apa kamu juga berani menganggap masuk 200 besar, kamu terlalu bodoh pada dirimu sendiri. Yunzi berkata, Guenba, saya berharap suami saya berada di 200 teratas, apa untungnya bagi Anda? Guenba mendengus pada Yunzi, kamu berani sombong di depanku. Pamanmu yang kilu sudah, kamu tidak lagi punya backstage di Upper Vernia. Omi berkata, Gu Funba, kulitmu gatal lagi, ya. Kaulah yang gatal. Guru Funba sangat marah. Omi memandang pemuda di sampingnya dan berkata, saya yakin ini adalah Master Pil Immortal yang legendaris dan jenius yang disukai oleh Guenba. Pemuda itu mendengus tepat. Guba berkata, Zoumi, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Tuan Gao Qiong. Dalam konferensi pil abadi terakhir, ujian teori, Tuan Gao Qiong masuk ke tempat ke-12. Ah, Yunzi dan Yunmeng di sampingnya terkejut. 10.000 Master Pil Immortal kelas 1, masuk ke tempat ke-12, itu memang luar biasa. 2073. Gao Qiong itu, melihat ekspresi terkejut Yunzi Yunmeng dan keduanya, mendengus bangga ekornya langsung naik ke langit. Guronba juga dalam suasana hati yang baik saat ini, akhirnya memenangkan kembali beberapa wajah di depan Omi. Zoumi, apakah kamu pikir kamu layak dibandingkan dengan Gao Qiong? Gao Qiong, pergi, bicaralah dengan jenis mereka, itu akan menurunkan statusmu. Bagus. Gao Qiong mendengus dan berjalan pergi. Hanya selusin langkah jauhnya, Gao Qiong itu tersenyum dan berkata, itu, lihat, bisakah kita melangkah lebih jauh? Seperti, kita akan mendapatkan kamar di penginapan sekarang. Aku baru saja menyelamatkan muka besar untukmu di depan Zoumi itu. Guru Pa segera menolak dengan mengatakan, Gao Qiong, mari kita tunggu sampai kamu masuk 10 besar kali ini. Kalau begitu biarkan aku menciummu selalu baik-baik saja. Tidak, Kufun Pa, jika kau menyukaiku, kenapa kau tidak membiarkanku menciummu? Kata Gao Zhong dengan wajah menggerutu. Karena kamu belum terlalu memuaskanku dan aku tidak akan dinodai oleh siapapun sampai kamu sangat memuaskanku. Jangan khawatir, kali ini, saya akan masuk 10 besar, kata Gao Qiong. Diam-diam berharap dalam 10 hari lagi dia akan bisa membawa guru Rinpoche, yang dia rindukan siang dan malam, ke dalam ruangan. Omi melihat ke belakang Gao Qiong dan Guronba dengan semburan bibir menghina. Omi tidak mengatakan apa-apa, karena Omi tidak yakin bahwa dia akan menguji lebih baik daripada Gao Qiong. Seandainya ujiannya lebih buruk darinya, itu akan menjadi tamparan di wajah. Yunzi berkata, suamiku, berapa banyak poin yang kamu rasakan? Aku tidak bisa benar-benar merasakan yang satu ini, dan aku hanya mengerjakan soal dengan perasaan, aku bahkan tidak tahu apakah aku melakukannya dengan benar. Apa-apaan ini, aku akan tahu hasilnya dalam 10 hari. Omi kembali ke kediaman Master Imha. Begitu Omi tiba, Sing Luo mengirim seseorang untuk menelepon Omi. Omi harus pergi ke Star Luos. Nona Sing Luo, Omi, bagaimana ujiannya? Tidak apa-apa. Apakah kamu ingin ikut denganku ke tempat Tuan Tianxiang? Kata Starro. Pergi ke Tianxiang. Ya, saya lebih suka tidak, saya sudah memiliki master. Saya tidak perlu bimbingan apapun. Baiklah, aku akan pergi sendiri kalau begitu. Bagus. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengumumkan hasilnya. Pagi-pagi sekali Omi tiba di pintu masuk aula besar dewa. Tentu saja, sudah ada banyak-banyak orang di pintu masuk, dan sepertinya ada banyak perhatian untuk ujian pilar abadi.
Terutama orang-orang dari keluarga besar yang kuat, mereka semua berharap anak-anak guru abadi keluarga mereka akan mendapatkan hasil yang baik dan membawa kemuliaan bagi keluarga mereka. Pada saat ini, Gao Qiong berdiri dengan gugup di gerbang. Aku pasti bisa masuk 10 besar, pasti. Begitu aku masuk 10 besar, malam ini aku akan membawa Gu Hunba ke sebuah kamar. Aku tidak bisa menahannya, jalang ini telah membangkitkan nafsu makanku selama ratusan tahun. Jika saya tidak mendapatkannya, saya akan menyesali semua pekerjaan saya selama ratusan tahun. Gao Qiong berkata dalam hati. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang gugup, hampir semua pilar abadi gugup. Bahkan termasuk Tian Xiang. Tian Xiang juga tiba di pintu masuk aula pil abadi saat ini. Tian Xiang berkata dalam hati, semoga kali ini, saya masih bisa mencetak lebih dari 400 poin, atau bahkan lebih unggul dari itu. Lebih dari 420 poin, berkah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Anda berdiri, semakin banyak tekanan yang Anda miliki. Seperti Tian Xiang, bagaimana dia ujian tertentu, di bawah 400 poin, maka dia akan segera dimarahi. Hanya Omi, tidak ada tekanan, karena Omi tidak memiliki beban apapun di belakangnya, begitu saja jika dia mengerjakan ujian dengan baik. Sudah jam 10, tapi tetap saja, hasilnya belum diumumkan. Apa yang terjadi? Mengapa hasilnya belum dirilis? Itu tidak benar, hasilnya pasti akan diumumkan pada jam 10 sebelumnya, mengapa tidak ada satu sesi ini? Kerumunan yang cemas mulai membicarakannya. Apa yang tidak seorang pun tahu untuk dikatakan adalah bahwa pada saat ini, di aula besar pilar abadi, di beberapa aula tertutup, beberapa pilar abadi yang bertugas menilai gulungan, berbicara dengan kaget. Bagaimana ini mungkin, skor sempurna? Tapi kami telah menandainya berulang kali, dan itu masih skor yang sempurna, dan saya tidak bisa memikirkan di mana kami bisa mengurangi poin. Tapi, skor sempurna hanya sedikit sulit dipercaya. Itu benar secara teori, tetapi makalah yang dijawab orang ini benar-benar dapat dikatakan sempurna. Lihat pertanyaan ini, saya tidak berpikir bahkan kalian berpikir bahwa Anda dapat menggunakan metode ini untuk memperbaikinya. Ya, orang ini juga terlalu pintar. Jawaban ini melebihi jawaban standar. Kalian, bagaimana Anda ingin saya mengurangi poin darinya dalam situasi ini? Pertanyaan ini 3 poin dari 3, jawabannya melebihi standar jawabannya, aku bahkan tidak bisa memberinya 4 poin A. Hanya saja, itu skor yang sempurna kalau begitu. Tapi bagaimana jika banyak orang mempertanyakannya? Katakanlah kita curang. Kalau begitu ambillah surat-suratnya, tempelkan di pintu, dan biarkan mereka yang menanyainya, membacanya sendiri. Saya yakin mereka yang hanya lulus surat-suratnya, tidak akan kecewa. Baiklah, ini sudah jam 10 lebih, sebaiknya kita bergegas dan mengumumkan hasilnya, jadi kami tidak membuatmu menunggu. Pergi. Kerumunan di luar istana menunggu, dan akhirnya, pintu aula besar dewa terbuka. Semua orang segera terdiam. Beberapa Master Xian dan keluar dari aula utama. Mereka bertugas menilai kertas ujian. Mereka menilai kertas ujian selama 10 hari terakhir. Pintu aula besar dewa ditutup rapat. Apalagi, mereka masih di dalam dan tinggal di aula Mi Feng. Ini untuk mencegah kemungkinan kecurangan. Semuanya, maaf membuatmu menunggu. Salah satu dari mereka berkata, mengapa butuh waktu lama untuk keluar? Tanya Xian Tian yang sangat tidak sabar. Oh, alasan kami lama sekali untuk keluar adalah karena kami mengalami masalah. Ujian teori immortalis ini adalah yang paling tak terlupakan dalam hidup kami, karena kali ini ada immortalis kelas 1 yang mengambil teori ujian dan mendapat nilai sempurna. Apa? Skor sempurna? Skor sempurna. Bagaimana mungkin, nilai penuh? Semua orang terkejut, dan ada diskusi yang bergemuruh. Omi juga terkejut dan berkata, siapa yang begitu kuat sehingga dia mendapat nilai sempurna? Yun Zichen, yang berada di samping Omi, berkata, orang ini pasti jenius di antara para jenius bakat ini, itu lebih dari Master Tian Xiang. Omi berkata, jika memang tidak ada kecurangan, maka bakat yang melampaui Tian Xiang adalah suatu kepastian. Tes, orang ini membuatku menyembah mereka semua. Aku tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Yun Zidao berkata, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu bertanya apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah jika itu perempuan, kamu akan menjemputnya? Tidak hanya secara acak, Han. Bahkan jika aku mau, aku tidak layak untuk seseorang. 2074. Tidak jauh dari situ, tubuh Master Tian Xiang bergetar saat mendengar skor penuhnya. Bagaimana mungkin, skor sempurna? Saya satu-satunya yang bisa mencetak lebih dari 400 dalam mata pelajaran yang begitu sulit, jadi bagaimana orang bisa mencetak 500? Tidak ada satu poin pun. Master Tian Xiang sangat skeptis, tetapi adalah kejutan yang tak tertandingi. Di tempat lain, Ku Funba dan Gao Qiong juga menunggu hasilnya. Mendengar skor sempurna, Ku Funba berteriak kaget di tempat. Wow, apakah ini masih manusia? Skor sempurna. Bakat ini, bahkan Tian Xiang telah melesat keluar beberapa jalan. Gao Qiong berkata, orang ini, tentu saja, sangat kuat. Aku, Gao, mengagumi. Gu Enba berkata, jika saya dapat menemukan seorang pria dengan kejeniusan seperti itu, betapa hebatnya itu, maka, Zhou Mi harus menganggukkan kepalanya dan membungkuk ketika dia melihat saya. Gu Funba penuh dengan fantasi yang indah. Gao Qiong sangat kesal dengan apa yang dia dengar dan mendengus, tidakkah kamu melihat dirimu sendiri? Apakah kamu pantas menjadi jenius tingkat ini? Putra surga yang bangga akan memandangmu. Gu Funba tidak membantah dan berkata, aku hanya berbicara tanpa basa-basi. Tapi apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu tidak akan melihatku? Bagaimanapun, wanita muda ini adalah salah satu wanita cantik yang terkenal di dunia. Benua Yan pemupukan atas. Kamu salah paham, yang aku maksud adalah bahwa kejeniusan semacam ini harus dilihat oleh semua keluarga penguasa kelas 3 dan 4 tidak mengacu pada kecantikan mula.
Gu Zuanba mendengus. Baiklah, baiklah, marah, hasilnya akan segera diumumkan. Mari kita lihat apakah aku berhasil masuk 10 besar. Hal pertama yang akan aku lakukan ketika aku masuk 10 besar adalah membawamu dan berjalan-jalan di depan Zoumi. Itu lebih seperti itu. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Di pintu aula utama, Master Xian dan yang sedang menilai kertas ujian berkata, semuanya, setelah itu kami akan meletakkan kertas dengan nilai penuh, dan menempelkannya di pintu aula Xian dan, sehingga Anda dapat menontonnya. Kami benar-benar tidak dapat menemukan potongan, jadi kami harus memberinya nilai penuh. Baiklah, saya akan berhenti bergosip di bawah, mulai membagikan kertas mereka yang memanggil nama mereka, datang satu persatu untuk menerima hasilnya. Jumlahnya cukup banyak jadi kita harus menjaga ketertiban. Selanjutnya, mulailah membagikan kertas tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, semuanya pada waktu yang bersamaan. Immortalis kelas 3 adalah yang tercepat untuk menyelesaikan pembagian kertas karena hanya ada 100 atau lebih Immortalis kelas 3, sekaligus. Ada puluhan ribu Master Xian dan level 1, yang tidak akan selesai begitu cepat. Omi sedang sibuk berjalan ke guru musim panas ini. Tuan, Anda sudah menerima rapor Anda. Omi sedang sibuk. Omi baru saja melihatnya naik untuk mengambilnya. Ya, guru musim panas ini tidak terlihat bagus. Mungkin hasilnya tidak terlalu bagus. Tuan, bagaimana ujiannya? Tuan, apakah ujiannya berjalan buruk musim ini? Kamu bisa melihatnya sendiri. Guru musim panas ini menyerahkan kertas itu kepada Omi. Omi melihatnya. Itu ditulis dengan sangat rinci. Ada cara terpisah untuk menulis berapa banyak poin yang telah dicetak oleh topik tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Dan di bagian atas transkrip, ada beberapa karakter merah besar. Tertulis. Total skor, 93. Peringkat 126 saat ini. Omi terkejut, hanya 93 pada kertas 500 poin, yang terlalu rendah, hampir di bawah 30. Tuan, tidak apa-apa, hanya saja kali ini tidak dimainkan dengan benar. Musim panas guru hari ini menghela nafas. Zoumi, aku benar-benar tidak layak menjadi tuanmu. Jangan bilang padaku tentang tidak bermain dengan baik. Itu jenius, tidak peduli seberapa banyak kamu tidak bermain dengan baik, itu masih tidak buruk. Sayangnya, Anda sebaiknya pergi dan memuja Tian Xiang. Guru Imaha frustrasi. Tuan, lihat dirimu, ini hanya ujian diskusi, jadi mengapa kamu begitu frustrasi? Sebenarnya, musim panas guru hari ini tidak membuat frustrasi, tetapi ujiannya sangat buruk sehingga menurut perasaan Omi. Itu sangat memalukan. Saat itu, teriakan datang dari orang yang membagikan transkrip Tuan Abadi kelas 1 Gao Qiong. Akhirnya dikeluarkan untukku. Gao Qiong mendengarkan dan bergegas dengan panik untuk mengumpulkan kertas ujian. Pada saat ini, Guru Rinpoche juga gugup bertanya-tanya apakah Gao Qiong bisa masuk 10 besar. Sangat cepat Gao Qiong mendapat rapor. Gao Qiong segera melihatnya, dan rapornya berbunyi, skor total, 361, peringkat saat ini, 9. Gao Qiong berteriak kegirangan. Banyak orang memandang Gao Qiong. Gao Qiong dengan bersemangat mengangkat rapornya untuk dilihat semua orang, sambil berteriak, aku masuk 10 besar, aku masuk 10 besar, 10 besar, 10 besar. Gao Qiong berteriak lebih dari 10 kali. Kresek, tepuk tangan langsung terdengar dari tepuk tangan. Di mata Gao Qiong, air mata kegembiraan bersinar, akhirnya, dia berhasil masuk 10 besar. Anggota keluarga Gao Qiong, guru, datang dan memeluk Gao Qiong, membuatnya seolah-olah mendapatkan medali emas Olimpiade. Guru Rinpoche juga bersemangat saat ini. Gao Qiong berjalan ke arah Gu dan berkata, aku tidak mempermalukanmu, kan? Tidak, kamu yang terbaik. Gu puas bagaimanapun, 10 besar tidak mudah didapat dengan latar belakang keluarganya. Sudah bagus untuk menemukan 10 besar Immortal Pillmaster. Gao Qiong memandang Omi di kejauhan dan berkata, ayo pergi. Bagus. Gu Zuanba mengangguk. Keduanya sengaja datang ke sisi Omi. Omi tahu bahwa mereka datang untuk berpura-pura menjadi pasangan, dan dalam suasana hati yang buruk. Dengan sendirinya, Omi tidak tahu berapa banyak poin yang dia miliki, dan menghadapi perbandingan pura-pura mereka, Omi tidak bisa melawan. Zoumi, lihat pria yang aku suka, dia masuk 10 besar, kata Gu Zumba. Dulu kamu sangat bangga pada dirimu sendiri, kamu pikir kamu hebat, dan kamu masih berkata, aku tidak lagi layak menjadi milikmu. Saingan, apakah kamu masih berani mengatakan itu sekarang? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga akan mengikuti ujian 10 besar. Gu Zuanba sangat kejam di dalam, perasaan menamparkan wajah Omi dan membuat Omi terdiam sangat luar biasa. Yun Meng di samping Omi bersenandung, yang masuk 10 besar bukan kamu, apa yang kamu banggakan? Yun Zi sibuk menggema, itu benar, membuatnya tampak seperti kamu masuk ke 10 besar. Benar, yang jadi apa, Nona Yun Meng ini, kamu sangat bermulut keras, lalu mengapa kamu tidak mencari 10 jenius Master Pill Immortal teratas? Kamu, Yun Meng sangat marah, tetapi tidak tahu bagaimana membalas. Guronba menambahkan, dan Anda, Nona Yunzi, jika Anda mampu, Anda juga akan membiarkan suami Anda yang dermawan berhati-hati dan masuk 10 besar. Aku tidak repot-repot berbicara denganmu. Hahaha, Guenba tertawa terbahak-bahak. Saat itu, orang yang membagikan hasilnya berteriak, Zoumi. Yunzi panik, suamiku, giliranmu. Omi segera berlari untuk mengambil rapor. Omi melihat rapor segera setelah dia mendapatkannya. Bunyinya, skor total, 500. Peringkat saat ini, pertama. Omi tercengang di sana. Omi tidak percaya ini nyata, skor sempurna. Bakat suci penuh yang baru saja membuat semua orang bergerak adalah dia. Ini, Omi tidak tahu ekspresi apa yang ada di wajahnya, itu sangat tidak terduga, dia tidak menyangka itu adalah dirinya sama sekali. 2075.
Pada saat ini, Guru Wamba dan Gao Qiong, yang berada di bawah, melihat betapa anehnya ekspresi Omi, dan tiba-tiba, Gao Qiong mencibir, konyol seperti ini, kurasa nilainya hanya 1 digit. Yunzi dan Yunmeng menatap Omi dengan cemas. Tatapan Omi sangat cerah dan berjalan kembali ke Yunzi. Guru Wamba tertawa, haha, Zhou Mi, apakah kamu melakukan tes dengan buruk? Lihat wajahmu, itu tidak bisa benar-benar 1 digit. Pada level ini, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu serbaguna, dan kamu masih berani membandingkan Gao Qiong, hahaha. Hahaha, Gao Qiong juga tertawa keras. Omi berteriak diam, bagaimana kamu tahu bahwa matamu melihatku dalam 1 digit? Karena itu bukan 1 digit, mengapa kamu terlihat sangat jelek, punya nyali untuk menunjukkan rapormu padaku? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi menyerahkan hasilnya kepada Gao Qiong dan Gu Unba. Mereka berdua melihat-lihat. Total skor, 500. Peringkat saat ini, pertama. Tiba-tiba, Gao Qiong dan Gu Zuanba tercengang. Tercengang dengan kata-kata di rapor, dan Omi tidak bereaksi meskipun dia mengambil rapor itu kembali. Yunzi sibuk menyambar untuk melihatnya. Yunzi juga tercengang. Yunmeng juga membungkuk untuk melihat dan menghirup udara dingin. Omi menghela napas dalam-dalam, yang menunjukkan sedikit senyuman. Dalam hati Omi berkata, sial, alangkah kagetnya aku, yang mendapat nilai sempurna itu aku, sial. Dapat dilihat bahwa Omi sangat bersemangat di dalam. Tentu saja, di luar beberapa dari mereka saat ini, semua orang masih tidak tahu siapa orang dengan nilai sempurna itu. Master Tianxiang juga menerima rapornya dengan sangat cepat. Raportnya berbunyi, skor total 423, peringkat saat ini, pertama. Kali ini, Tianxiang juga dianggap overperform, melebihi 420 poin, mempertahankan tempat pertamanya selama bertahun-tahun berturut-turut, dia seharusnya sangat bersemangat, tetapi Tianxiang tidak bisa bahagia saat ini karena ada jenius lain. Yang bahkan lebih kuat darinya, tidak hanya kuat tetapi benar-benar menghancurkan. Meskipun, Tianxiang adalah Xiantian tingkat kedua, orang yang mencetak skor sempurna adalah Xiantian tingkat pertama, kertas ujiannya berbeda, tetapi semuanya mencerminkan bakat mereka, jadi tidak peduli berapa level Xiantian Anda, skornya adalah berbanding lurus dengan bakat Anda. 1 jam kemudian, hasilnya semua dibagikan. Semua orang tahu skor mereka. Namun, setelah menerima rapor, semua orang tidak pergi karena belum diumumkan siapa yang mendapat nilai sempurna. Senior, sekarang rapor sudah dibagikan. Saatnya mengumumkan siapa yang mendapat nilai sempurna, kan? Teriak seorang pria. Ya, umumkan, siapa yang mendapat nilai sempurna. Ayo, umumkan, umumkan. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian berteriak. Pada saat ini, di sisi Omi, wajah Gao Qiong sangat malu. Guru Wamba masih bodoh, dan saat ini Omi belum mengatakan sepatah kata pun. Dia merasakan wajahnya terbakar dengan rasa sakit. Omi awalnya ingin mengatakan sesuatu kepada Gao Qiong dan Gubat, tetapi berpikir, mengapa repot-repot dengan orang-orang kecil seperti itu? Omi akhirnya hanya mendengus dan bahkan tidak melihat mereka. Kufunba menderita di dalam, dan sorot mata Omi ini menunjukkan jenis penghinaan yang dimiliki Omi terhadapnya. Gao Qiong berkata dengan keras, itu, Saudara Zhou, saya benar-benar minta maaf sekarang, saya. Omi bahkan tidak mendengarkan dan bertukar kata dengan Yunzi, tidak tahu harus berkata apa. Gao Qiong melihat bahwa dia langsung diabaikan dan tertekan di dalam. Ingin marah tapi tidak bisa mengeluarkannya. Guronba berkata, Zhou Mi, maafkan aku buta, maukah kamu memaafkanku? Omi tentu saja, tidak repot. Guenba berkata, Zhou Mi, aku benar-benar minta maaf. Omi tidak sabar, baiklah, jangan ganggu saya, lakukan apa yang harus Anda lakukan, minta maaf kepada saya untuk apa? Gao Qiong berkata, ayo pergi, dia benar, kita harus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dia mencetak skor sempurna, apa hubungannya dengan kita tidak meminta dia untuk alkimia, untuk apa ayo pergi, ayo cari kamar. Gao Qiong mengangkat hidungnya, sengaja mengucapkan kata dapatkan kamar agak keras, seolah-olah dia sengaja membiarkan Omi mendengarnya, apakah dia berpikir bahwa Omi akan cemburu karena dia bisa segera mendapatkan kamar. Kamar dengan wanita cantik. Namun, Kufunba jelas sedang tidak mood, dan mengabaikan tangan Gao Qiong dan berkata, siapa yang ingin kamar denganmu, keluarlah. Apa maksudmu? Gao Qiong terkejut dan merasa malu karena tangannya dibuang. Kufunba berkata, Gao Qiong, jangan bicara omong kosong dan menghina reputasiku, siapa yang mau sekamar denganmu, keluarlah. Kamu, keluar, jika tidak aku akan menendang bolamu. Kamu. Gao Qiong sangat marah sehingga Kufunba memunggungi dia. Pada saat itu, ada teriakan, silakan datang ke sini bagi mereka yang mendapat nilai penuh. Orang yang berteriak adalah Master Xiandan yang sedang menilai kertas. Semua orang baru saja meneriaki orang yang mendapat nilai sempurna, jadi Master Xiandan yang menilai gulungan itu berteriak Omi. Adegan segera menjadi tenang, dan semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Melihat ke kiri dan kanan untuk melihat di mana orang yang mencetak skor sempurna itu. Saat ini, begitu pula Master Tianxiang. Omi ragu-ragu, dan orang itu mengambil rapor dan perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Tiba-tiba, banyak orang melihat Omi. Omi berjalan menaiki tangga aula besar dewa dan menghadapi kerumunan. Setelah melihat Omi, diskusi kembali bergemuruh. Ya Tuhan, orang yang mendapat nilai sempurna pada ujian, itu dia. Pada saat ini, Tianxiang di antara kerumunan benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Omi. Master Xiandan yang menilai kertas ujian berkata, teman, tunjukkan rapormu kepada semua orang. Omi mengangguk dan mengangkat rapor tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Semua orang melihat karakter merah yang mendebarkan dan mereka semua kagum dan mengaguminya. Cak, itu benar-benar dia. Wah, idolaku. Ini benar-benar bakat ilahi.
Untuk sesaat tak terhitung banyaknya orang yang memandang Omi dengan penuh kekaguman. Di sisi yang jauh dari kerumunan, di atap tertentu, Xing Luo menghela nafas. Omi, kamu benar-benar terlalu mesum. Nilai penuh, cetes, bahkan Tian Xiang harus rela tunduk padanya. Kekaguman Star Luo terhadap Omi tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Omi bahkan lebih kuat darinya dalam teknik diam, dan sekarang Immortal Pill, dan bakatnya bahkan lebih hebat dari Tian Xiang. Baiklah, semuanya, Anda telah melihat talenta ilahi yang mencetak skor sempurna pada ujian, hampir tersebar. Setelah itu, saya akan memposting makalahnya sehingga Anda dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka yang tidak yakin, selesai. Bubarkan. Baru saat itulah kerumunan secara bertahap bubar. Omi juga menuruni tangga, dan segera banyak orang berkumpul untuk menunjukkan kekaguman dan rasa hormat mereka kepada Omi. Di antaranya, banyak pilar abadi tingkat ketiga. Tidak jauh, Tian Xiang awalnya ingin naik dan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak bisa naik, jadi dia hanya bisa pergi dulu dengan menghela nafas dan kembali untuk melaporkan masalah ini kepada tuannya. Agaknya, tuannya secara pribadi akan menerima seorang murid. Bab 2076. Omi berusaha keras untuk pulang. Sial, aku tidak menyangka nilai ujian yang sempurna akan membuat banyak orang memujaku. Kata Omi sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Suamiku, aku juga memujamu. Kata Yunzi senang. Ibadah bisa menjadi makanan. Pada saat itu, Xing Luo masuk dari luar. Omi, kamu benar-benar mengejutkanku. Bintang Luo tersenyum. Haha, Nona Xing Luo terlalu dipuji. Kamu terlalu dipuji bahkan dengan skor sempurna. Itu hanya teori, apa masalahnya? Ada bagian praktis selanjutnya. Kata Omi merendah, ada beberapa orang yang memahami teori tetapi bagian praktis adalah hal lain. Ketika dia dulu belajar, bukankah begitu untuk banyak siswa? Meskipun itu benar, fakta bahwa Anda bisa mendapatkan nilai sempurna dalam teori menunjukkan bahwa Anda sangat berbakat. Saya pikir Tian Xiang harus bersedia melakukan hal yang sama. Kata Star Luo. Haha, Nona Xing Luo melebih-lebihkan, aku lebih suka menunggu sampai kompetisi praktis selesai juga untuk kata-kata seperti itu. Yah, saya akan menantikan hasil Anda untuk bagian latihan. Bintang Luo tersenyum. Jika Umi masih menerima nilai tinggi bahkan untuk bagian latihan, maka Umi jelas merupakan bakat dewa. Bintang Luo pergi lebih dulu, dan tidak lama kemudian, Tuan musim panas ini juga kembali. Menguasai. Murid konferensi pil abadi, itu akan berlanjut besok, jadi cepatlah dan tinjau. Bagus. Omong-omong, Tuan, bagian praktis dari kompetisi perakitan pil abadi ada hasilnya juga. Tentu saja, perbandingannya adalah dengan potensi pil abadi. Akan ada perangkat uji potensi abadi khusus yang memancarkan cahaya warna-warni. Semakin terang cahayanya, semakin tinggi kualitasnya dan semakin baik efek pil abadi setelahnya. Konsumsi. Dipahami. Omi pergi untuk memurnikan pil. Tentu saja, tidak banyak rumput abadi untuk berlatih, jadi rumput abadi kelas terendah digunakan murni untuk latihan. Saat ini, di mansion tertentu. Tuan, tes teori Zoomi dan mendapat nilai sempurna, tahukah Anda? Tian Xiang berkata kepada tuannya. Grandmaster Green King mengangguk. Saya sudah mendengar tentang itu. Saya benar-benar tidak berpikir, anak ini benar-benar memiliki beberapa bakat. Karena itu, menghitungnya jauh, saya akan mengizinkan Anda untuk membawanya sebagai murid Anda. Guru Tian Xiang berkata, Tuan, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Saya pikir Anda dapat mengambilnya sebagai murid Anda. Lelucon, kamu ingin menerimanya hanya dengan skor sempurna secara teori. Tuan, bukankah nilai sempurna dalam teori cukup? Makalahnya diposting dan saya telah melihatnya, dan memang benar tidak ada potongan. Tian Xiang, saya katakan bahwa Anda sederhana, dan Anda masih tidak yakin. Bagaimana jika ini disengaja? Maksud kamu apa? Raja Hijau berkata, Tian Xiang, kamu juga harus tahu berapa banyak orang di seluruh benua Feiyan atas yang ingin menjadi muridku, tapi sayangnya, berapa banyak orang yang ingin melakukannya. Jika itu Zoomi, yang berkolusi dengan Immortal Pill Palace membocorkan pertanyaan sebelumnya dan dengan sengaja membuat Omi mendapat nilai sempurna pada ujian, lalu, bukankah keinginan untuk diterima sebagai muridku terpenuhi? Ah, ini tidak mungkin. Tian Xiang, mengetahui wajah dan hati orang, ada semua jenis orang di dunia. Setelah bagian latihan, saya akan mengawasi Zoomi untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki bakat ini. Jika dia sangat pandai berlatih. Bagian juga, maka hanya dengan begitu kita dapat yakin bahwa ini benar. Baik, Tian Xiang mengangguk. Keesokan harinya, Omi pergi ke aula besar pil abadi di pagi hari. Selamat pagi, Tuan Zhou. Saudara Zhou, kamu di sini sangat awal. Begitu memasuki aula utama, Omi langsung disambut oleh banyak orang, dunia yang berbeda dari kunjungan terakhirnya. Sopan dan santun. Omi pun menjawab dengan sopan. Namun, ada juga orang yang mencibir pada Omi dan mendengus dengan suara kecil, itu hanya teori, bukan apa-apa. Ada juga beberapa yang sangat cemburu dan sampai menghina, sampah. Untuk orang seperti ini, Omi juga benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bergerak mengutuk orang sampah, bakat semacam ini adalah yang paling sampah. Surga dan bumi semua sesi berguna, tidak ada yang sampah. Bahkan jika sebongkah kotoran, itu masih bisa dijadikan pupuk bukan sampah. Tidak lama kemudian, suara pembicaraan menggelegar datang dari pintu. Omi melihat ke arah pintu, Tian Xiang dan tuannya Green King datang. Banyak orang menyapa. Begitu Tian Xiang memasuki aula utama, dia melihat Omi. Zoomi, kamu di sini. Tian Xiang datang. Temui Tuan Tian Xiang. Kata Omi dengan hormat. Oh, tidak perlu terlalu sopan. Pada saat itu, Green King juga datang dan berkata kepada Omi, Zoomi, hasil teori kemarin bagus. Terima kasih, Raja Hijau Senior. Jangan berterima kasih padaku, aku belum berjanji untuk membiarkanmu menjadi seperti tuanku. Kata Green King datar.
Omi kaget, hatinya sangat tidak senang. Mombi, apakah Omi bilang dia ingin memasuki gerbang tuannya? Itu hanya cara yang sopan untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Omi tidak repot-repot menyinggung perasaannya, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Green King berkata, Zoumi, hasil teorinya bagus, tapi bukan jawabanmu sendiri. Ada sedikit ujian untuk itu. Apakah senior berpikir itu bukan ujianku? Tidak masalah jika Anda mengikuti tes atau tidak masalah sekarang. Kompetisi latihan akan segera dimulai. Dan jika skor Anda di bagian praktis dari tes tidak sesuai dengan skor Anda dalam teori, maka akan jelas apakah Anda melakukannya atau tidak, kata Green King. Omi berkata, Raja Hijau Senior benar. Zoumi, kali ini, saya datang ke sini dengan sengaja untuk mengawasi partisipasi Anda dalam kompetisi latihan, sehingga Anda tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menyontek, dan jika Anda lebih baik memang pantas mendapatkan hasil tes teori. Maka saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda bergabung dengan tuan saya dan menyembah Tian Xiang sebagai guru Anda. Baiklah, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Meskipun saya datang untuk memeriksa Anda dengan sengaja, Anda memang harus bersemangat. Senior Green King berbalik dan berjalan pergi. Omi cemberut secara internal apa-apaan. Sebenarnya, Omi melawan di dalam, tapi, sedikit disayangkan, jika dia benar-benar bisa memuja Raja Hijau, maka Omi hampir bisa berjalan menyamping di Pulau Upper Velos. Namun, Raja Hijau ini tinggi dan perkasa, seolah-olah Omi dengan keras kepala dan putus asa berusaha untuk memujanya, yang membuat Omi kesal. Tian Xiang berkata kepada Omi, Zoumi, bekerja keras saya sangat optimis tentang Anda. Aku akan melakukannya. Omi tidak repot-repot mengatakan apapun untuk mencemarkan nama baik tuannya. Tidak lama kemudian, tuan dari konferensi pil abadi datang. Semuanya, harap diam. Semua orang segera terdiam. Ujian teori sudah selesai dan semua orang tahu hasil masing-masing. Mulai hari ini, kita akan melakukan alkimia praktis langsung. Harap bersiaplah, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Selanjutnya, silakan tingkat 1 Master Xiandan ke aula terbesar. Master Xiandan level 2 diikuti oleh Master Xiandan level 3 lagi. Puluhan ribu Master Pil Immortal tingkat pertama datang ke aula terbesar yang bisa menampung puluhan ribu orang, itu sangat besar. Saat ini, sudah ada puluhan ribu Master Immortal kelas 1 yang berdiri, tetapi masih tampak seperti itu. Masih sangat kosong. 2077. Rekan Master Pil Immortal kelas 1, kami akan segera mulai berlatih alkimia, menurut peringkat ujian teori, batch 20. Sekarang, silakan naik ke tempat pertama hingga ke-20 dari ujian teori. Omi membusungkan dadanya yang bangga dan berjalan untuk berdiri di bawah mimbar di depan aula utama. 19 orang lainnya juga muncul. Omi adalah yang pertama dalam teori dan disembah oleh banyak orang, tetapi tidak termasuk selusin orang yang datang pada saat ini. Ini karena 19 orang ini, yang masing-masing berada di urutan kedua hingga ke-20 secara teori, juga sangat berbakat, dan mereka sama sekali tidak yakin. Skor sempurna dalam teori bukanlah apa-apa, tingkat latihan adalah hal yang paling penting, jadi mereka tidak yakin, dan mereka bersumpah untuk melampaui Omi dalam praktik. Seorang pria muda yang berdiri di samping Omi, memandang Omi dan mendengus dengan suara rendah, Zoumi benar, saya harap level latihan Anda tidak akan mengecewakan saya. Pemuda ini, yang dulunya adalah tempat pertama dalam teori Master Pil Immortal kelas 1, kali ini dikalahkan oleh Omi, dan dia sangat tidak senang dengan Omi di dalam. Omi berkata, Sourpuss, siapa yang kamu katakan asam? Pemuda itu sangat marah. Haha, jelaskan. Secara teori aku datang duluan dan menempati urutan pertama milikmu. Anehnya kalau tidak asam, dengarkan nadamu tadi asam kata Omi. Semua orang melihat ke sisi Omi. Pada saat itu, tuannya bertanya, Zoumi, Kaichun, apa yang kalian berdua bicarakan? Pemuda di samping Omi berkata, Zoumi dia membenciku. Omi kaget, orang ini, dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Tuan rumah mengerutkan kening dan bertanya, apa alasan Zoumi membencimu? Saya baru saja mengucapkan selamat kepadanya, tetapi dia sangat meremehkan saya dan mengatakan bahwa dia ingin dekat dengannya bahkan dengan saya. Saya sangat kesal sehingga saya hanya berdiri di hadapannya dan berharap tingkat latihannya tidak akan membiarkan saya melakukannya. Turun, itu dia. Banyak orang di tempat kejadian mengutuk Omi segera setelah mereka mendengar ini. Nilai sempurna pada tes teori, hanya dia. Mengambang. Orang seperti ini menjijikkan, itu hanya teori, bukan apa-apa, dan saya tidak tahu apakah ada kecurigaan selingkuh. Di seluruh aula utama, banyak orang bergemuruh dan berdiskusi. Kepala sekolah berkata kepada Omi, Zoumi, itu salahmu. Memang benar mendapatkan nilai sempurna dalam ujian itu tidak buruk tetapi terlalu memalukan untuk meremehkan orang lain karena itu. Kaichun ini di sampingmu. Dia dulu untuk menjadi yang pertama setiap kali. Dan apa yang benar-benar dia kuasai adalah bagian praktis. Setiap kali dia mencetak kecerahan 4 meter di bagian praktis jauh di atas skor rata-rata kurang dari 1 meter. Dan Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu dia tidak pantas berada di dekatmu. Omi berkata, mengapa senior hanya mendengarkan kata-katanya? Dialah yang baru saja mengatakan kepada saya bahwa dia berharap level latihan tidak mengecewakannya, itu saja. Baiklah, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal sepertimu sekarang. Tapi Kaichun benar, memang, kamu mendapat nilai penuh dalam teori, dan aku harap level praktikmu juga akan lebih baik daripada Kaichun. Tentu saja, Omi mengatupkan giginya. Tapi, melihat semua orang, pasti sulit untuk melampaui Kaichun. Semua orang yang berdiri di aula utama saat ini tahu betapa hebatnya Kaichun. Semua orang tahu bahwa Master Pil Immortal kelas 2, yang paling jenius adalah Tian Xiang.
Dan Master Pil Immortal tingkat pertama, yang paling kuat adalah Kaichun, dan tingkat latihan Kaichun sangat tinggi, mencapai 4 meter cahaya, yang bahkan tidak sebagus Master Tianxiang, yang berlatih Immortal Pil yang hanya mencapai 3,5 meter. Hanya cahaya. Juga, Master Kaichun juga merupakan Master Pil Immortal kelas 4, dan ada 2 Master Pil Immortal kelas 4 di benua Yama 5 atas, Raja Hijau dan satu lagi adalah Master Kaichun. Omi tidak memiliki master terkenal untuk membimbingnya, itu sedikit fantasi untuk meramu pil immortal yang melampaui kualitas Kaichun, latihan adalah satu-satunya ujian kebenaran. Baiklah, semuanya diam, di bawah, saatnya untuk memulai. Aula utama segera menjadi sunyi. Guru berkata, silakan siapkan batch pertama. Setelah saya berteriak untuk memulai, Anda akan mendengar di benak Anda nama, khasiat, dan fungsi dari pil abadi yang telah Anda buat, kemudian Anda masing-masing akan mulai membuat satu pil abadi. Pil, 1, 2, 3. Setelah mengatakan itu, di telinga Umi dan 20 orang lainnya, suara sang master segera terdengar, tolong sempurnakan sebuah immortal pil yang dapat membantu menyehatkan wajah seseorang, meningkatkan immortal strength seseorang sekitar 3%, meningkatkan immortal pil seseorang. Pikiran sekitar 7%, membantu efek serangan mantra kecepatan, dan mampu menetralisir efek trauma serangan mantra mental. Setelah mendengar judulnya, ke-20 orang itu semua mulai menatap dalam meditasi. Ini benar-benar latihan, ini tidak mudah. Itu agak mirip dengan meresepkan obat. Omi adalah seorang tabib surgawi di alam fana dan guru pil lainnya di alam spiritual, jadi ini sama sekali tidak asing bagi Omi. Omi juga berpikir untuk melihat bagaimana pil seperti ini bisa dimurnikan. Untuk memenuhi begitu banyak efek pada saat yang sama, penyimpangan sekecil apapun bisa jauh dari sasaran. Pil abadi bisa tinggi atau rendah tetapi tidak masuk akal untuk memakannya dengan efek yang salah. Di bawah aula utama, mereka yang belum mendapat giliran, melihat cara kelompok pertama menatap dan bermeditasi, mereka berkomentar, melihat ekspresi mereka yang sedang merenung satu persatu, tampaknya pil abadi menjadi dimurnikan sangat sulit. Ya, sayang sekali kita tidak bisa mendengarnya, atau kita bisa berpikir jauh ke depan. Berpikir ke depan, itu tidak adil. Waktunya telah tiba untuk mencerminkan tingkat alkimia seseorang, tidak peduli seberapa kuat pengalamannya, itu masih teori. Hari ini saya hanya akan melihat apakah Zoumi masih dewa itu. Aku berani bertaruh 10 bungkus potongan pedas bahwa dia akan dibiarkan tanpa sisa dalam hitungan detik Kaichun. Siapa yang mau potongan pedasmu? Hei, potongan pedas kelandingku bisa dibuat dari rumput abadi yang sangat berharga, makanlah satu untuk disimpan untuk memperpanjang umurmu. Pada saat ini, Master berteriak mohon diam bagi mereka yang belum mendapat giliran dan jangan ganggu mereka yang sedang berlatih penilaian. Aula utama menjadi sunyi. Ketika tuannya melihat 20 orang, masih berpikir, dia tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, pikirkan perlahan, bagaimanapun juga Anda hanya memiliki satu kesempatan. Setelah Anda mendapatkan bahan yang Anda butuhkan, pergilah ke ruang penyimpanan rumput abadi di sebelahnya dan ambil mereka. Pada saat ini, Omi menyipitkan matanya. Sebenarnya, Omi sudah memikirkan bahan-bahan yang akan digunakan, cara mengendalikan api yang sebenarnya, cara menguasai api, dan cara mencocokkan bahan, Omi sudah memikirkannya. Namun, masalahnya penting, karena tidak perlu membandingkan waktu, lalu mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, sehingga efek menjadi pil juga akan lebih signifikan. Tepat pada saat ini, Kaichun, yang berada di samping Omi, bergerak. Kaichun adalah orang pertama yang menuju ke ruang penyimpanan rumput abadi di sebelahnya. Kerumunan di bawah berteriak ketakutan, layak untuk Kaichun, ini hanya beberapa menit dan dia menemukan cara untuk memperbaikinya. 2078. Kaichun luar biasa, dia mulai memilih bahan dalam beberapa menit, dan kemudian lihat Zoumi yang mendapat nilai penuh dalam teori dan masih berpikir dengan mata tertutup. Begitu, Zoumi akan memukul wajahnya. Kaichun memasuki gudang, gudang itu penuh dengan rumput abadi, Kaichun mengambil selusin dari mereka, lalu berjalan keluar dari gudang. Kemudian, Kaichun segera mulai memperbaiki pilnya. Namun, semua orang masih berpikir, Omi tidak sengaja membandingkan waktu dengan Kaichun. Jika ini ingin membandingkan waktu, Omi pasti sudah memasuki gudang. Jadi, Omi terus memejamkan mata, dan di benak Omi sedang mensimulasikan latihan. Omi mensimulasikan setiap langkah kecil, sehingga Omi bisa menangkap setiap menit dan setiap bagiannya. Dalam beberapa menit lagi, yang kedua, ketiga, dan keempat memasuki ruang penyimpanan untuk mengambil obat. Di tempat kejadian, banyak orang melihat bahwa Omi masih berpikir, dan mereka tidak bisa menahan tawa karena malu. Itu skor penuh teori. Orang-orang akan selesai berlatih Kaichun dan dia masih belum tahu bahwa dia harus menggunakan materi itu. Aku pergi, tentu saja skornya dipertanyakan. Haha, bentuk aslinya terungkap. Pada saat ini, dalam kegelapan istana, hati Raja Hijau membeku. Bocah ini, teorinya benar-benar curang. Setelah sekian lama, dia masih belum menemukan bahan apa yang akan digunakan. Pada saat ini, Omi membuka matanya lebar-lebar. Dalam hati, Omi berkata, sudah selesai. Dalam benak Omi, pil abadi yang sempurna inilah yang Omi simulasikan pemurnian dalam pikirannya. Jika Omi tidak mensimulasikan pemurnian dalam pikirannya sebelumnya, efek akhirnya akan benar-benar didiskon 3%. Namun, pada saat itu, dia mendengar Kaichun berteriak, Tuan Senior, saya sudah selesai berlatih. Baiklah, bawa untuk pengujian. Ya, Kaichun segera mengambil pil yang telah dia latih untuk diuji. Omi hendak memasuki ruang penyimpanan, tetapi ketika dia melihat bahwa Kaichun telah selesai berlatih, Omi berhenti untuk melihat bagaimana keadaan immortal pilnya. Di aula utama, semua orang melihat pil abadi Kaichun dengan ketegangan dan antisipasi. Tuan rumah, melihat bahwa tuan rumah memasukkan pil abadi Kaichun ke dalam alat abadi yang menyerupai roda gerindra.
Kemudian, kepala sekolah membuat jejak spiritual ke dalam batu asa. Segera setelah itu, sebuah objek seukuran kacang kedelai di atas artefak abadi piring penggilingan memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu tiba-tiba bersinar di sekeliling. Penggaris itu datang. Master berteriak, dan segera, dua asisten mengambil penggaris dan diukur ke dalam cahaya itu. Ukur sejauh cahaya bersinar, semakin jauh cahaya bersinar, semakin baik secara alami. Setelah beberapa napas tuannya tersenyum, hasilnya keluar, Kaichun. Potensi penilaian pil abadi ini adalah 4,18 meter. Wow, seluruh penonton terkejut. Itu adalah penyegaran lain dari rekor yang sebelumnya dipegang oleh Kaichun sendiri. Rekor sebelumnya yang dipegang Kaichun sendiri adalah 4,07 meter. Selamat Kaichun, kamu layak menjadi murid Master Lan Zifang, Raja Pilar Abadi kelas 1A. Meskipun kamu tidak memenangkan tempat pertama secara teori, tingkat latihanmu memberitahu semua orang siapa yang paling berbakat. Tuan berkata kepada Kaichun, dan ada sedikit kesenangan dalam nada suaranya. Terima kasih, kepala sekolah senior. Kaichun sedikit melengkungkan tangannya. Pada saat ini, dalam bayang-bayang, Raja Hijau itu marah ketika dia mendengar tingkat latihan Kaichun dan berkata, bajingan kecil ini, setiap kali dia memurnikan pil immortal potensinya mencapai di atas 4 meter cahaya. Muridku Tianxiang, kapan dia akan mencapai cahaya di atas 4 meter? Sungguh tidak menyenangkan, muridku, kalah dari wanita tua itu, Zifang Biru. Raja Hijau memandang Kaichun dan tertekan, dia dan Lan Zifang adalah satu-satunya dua pilar abadi peringkat keempat di benua Feiyan atas, dan mereka berdua memiliki seorang murid. Namun, murid Raja Hijau, Tianxiang, adalah satu tingkat di bawah murid Lan Zifang dalam hal tingkat latihan, yang membuat status Raja Hijau, pada dasarnya, satu tingkat lebih rendah dari Lan Zifang. Omi berhenti menonton dan pergi ke ruang penyimpanan rumput abadi. Kaichun itu melihat ke belakang Omi dan dalam hati bersenandung, Zoumi, bahkan kamu berani bersaing denganku dalam latihan, bagaimana aku akan membiarkanmu mati? Tidakkah kamu tahu bahwa aku satu-satunya di antara semua immortal kelas 1? Master Pil, siapa yang bisa memurnikan lebih dari 4 meter light immortal pil? Kaichun sudah merasa bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Omi dengan cepat selesai memilih rumput abadi. Hanya saja, saat Omi Fairy Grass, semua orang sedikit terkejut. Apa yang terjadi pada Zoumi? Kamu hanya mengambil 4 ramuan. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia bisa meramu pil abadi yang memenuhi syarat menggunakan 4 bahan? Hahaha, level ini, benar-benar tidak ada orang lain. Kaichun baru saja menggunakan lebih dari selusin jenis bahan, tetapi dia hanya memiliki 4. Belum lagi orang-orang tingkat rendah itu, bahkan Raja Hijau dalam kegelapan pun bingung saat ini. Raja Hijau berkata dalam hatinya, bocah ini hanya memilih 4 jenis rumput abadi, dan dia ingin meramu pil abadi yang memenuhi persyaratan penilaian. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia bahkan tidak tahu rumput abadi yang akan digunakan untuk meramu pil abadi yang cocok dengan efeknya? Pemurnian yang benar-benar buta. Omi menghadapi pertanyaan semua orang tanpa rintihan. Omi hanya mengangkat sedikit sudut mulutnya. Hanya seseorang dengan level rendah yang akan menambahkan banyak rumput abadi untuk memperbaiki jenis tertentu. Karena orang dengan level rendah, dia harus berlatih membuat pil abadi yang memenuhi persyaratan, tetapi dia tidak tahu bagaimana mencocokkannya. Jadi dia hanya bisa menambahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Omi segera mulai memperbaikinya. Api virtual di tangannya memuntahkan seperti lidah api. Karena dia mengadopsi beberapa rumput abadi, dia memperbaikinya dengan cepat, dan, dalam pikirannya lagi sebelumnya, dia bahkan mensimulasikan detailnya. Dalam waktu sekitar 30 detik, Omi memadamkan api kekosongan, dan dengan membalik tangannya, pil abadi sudah dipraktikkan. Aku sudah selesai berlatih. Ah, kerumunan terkejut begitu cepat. Bahkan Raja Hijau dalam bayang-bayang terkejut, jarang baginya untuk menyelesaikan latihan begitu cepat, yang berarti bahwa dia sudah menetapkan hatinya, atau dia telah menyempurnakannya berkali-kali sebelumnya. Sang Master berkata, bawalah untuk diuji. Omi menyerahkan immortal pilnya. Meskipun Omi adalah orang kelima yang masuk untuk mengambil obat, Omi adalah orang kedua yang menyelesaikan pemurniannya. Semua orang menahan napas saat mereka melihat pil abadi. Dalam menempatkan pil abadi ke tempat seperti batu giling seperti sebelumnya. Kali ini, tuannya tidak memasukkan tanda roh lagi, seperti yang baru saja dia lakukan, dan tanda roh yang baru saja dia masuki adalah simulasi orang yang meminum pil abadi. Pada saat itu, titik-titik di penggilingan mulai bersinar dengan cahaya warna-warni. Beberapa detik kemudian, cahaya itu tiba-tiba menyala jauh. Wow, sialan. Seluruh tempat tercengang. Tidak perlu lagi mengukur dengan penggaris mata bisa tahu seberapa terang itu daripada pil abadi Kaichun. Sang Master panik, cepat, ukur dengan penggaris. Kedua asisten itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa napas kemudian, salah satu asisten berkata kepada tuannya, Tuan Senior, pengukurannya keluar, pil abadi Zoumi, sinar potensi, mencapai 7,85 meter. Wow, surga. Seluruh aula utama tidak bisa membantu tetapi mengaum. 2079. Cek, 7,85 meter. Ini juga. Pada saat ini, Master Green King, yang berada dalam kegelapan, juga mengejutkan seluruh dirinya. Dengan keterampilan Raja Hijau saat ini, pil abadi yang dia latih hanya sedikit lebih dari 4,5 meter cahaya, dan bahkan ketika dia melakukannya dengan sangat baik, dia tidak melebihi 5 meter, dan Omi, dengan mudah mencapai 7 meter. 8 meter, ini bukan hanya serangkaian angka, ini mewakili khasiat obat. Tentu saja, yang paling terkejut saat ini adalah Kaichun. Kaichun benar-benar bodoh. Ini tidak mungkin, bahkan tuanku tidak bisa melatih pil abadi yang begitu efektif, bagaimana mungkin dia? Kaichun segera berteriak, Tuan Senior, saya benar-benar curiga bahwa Zoumi curang. Curang.
Ya, bahkan tuanku tidak bisa mencapai level ini. Bagaimana mungkin dia, dan Tuan Zhou Mi musim panas ini, sampah sekali. Bagaimana tuan sampah seperti itu bisa mendisiplinkan Tuan Xian dan yang begitu kuat, ini pasti curang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Kaichun, mereka merasa itu masuk akal. Tingkat latihan guru Jinxia hanya sedikit lebih dari 1 meter. Kesenjangan guru murid ini terlalu besar. Ini, Kaichun, apakah hanya karena ini dia dianggap curang? Apakah Anda memerlukan bukti lain? Tanya eksekutif yang memimpin. Tidak untuk saat ini, tapi saya akan melihat ke dalamnya suatu saat nanti. Jadi, sekarang kamu curiga dia selingkuh? Ya, oh Kaichun, disitulah kamu salah. Kamu bahkan tidak punya bukti apa yang membuatmu ragu. Bahkan jika tuannya, Tuan Imha, tidak baik, apakah dia tidak baik? Mungkin, Zhou Mi begitu berbakat sehingga dia bahkan tidak membutuhkan seorang master untuk melakukannya sendiri. Singkatnya, aku tidak yakin. Teriak Kaichun. Sama seperti ini, ada teriakan, hal yang tidak tahu malu, Anda tidak sebaik yang lain, tetapi Anda masih curiga ditipu. Tuan, saya dapat bersaksi untuk Zhou Mi bahwa dia tidak curang sama sekali. Semua orang melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan itu adalah Master Green King. Master In Charge segera melangkah maju dan memberi hormat temui Master Green King. Tidak perlu bersikap sopan, saya hanya dalam kegelapan, mengawasi Zhou Mi sepanjang waktu, jadi saya bisa bersaksi untuknya bahwa dia tidak curang dengan cara apapun. Sang Master tersenyum patuh, dengan kesaksian Master Green King, saya yakin tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Green King berjalan ke arah Omi dan tertawa, anak baik, sungguh kamu, sangat mengejutkanku, sebelum aku curiga kamu menyontek dalam ujian teori, sekarang, aku tidak lagi mencurigaimu, Zhou Mi, setelah selesai, datanglah ke rumahku. Hahaha, Raja Hijau tertawa keras, lalu pergi. Kerumunan kaget dan sangat iri pada Omi, barusan kata-kata Master Green King sudah mengisyaratkan bahwa dia akan menerima Omi. Senior Master segera berjalan ke Omi, dan menawarkan keramahannya, Zhou Mi, jangan cepat-cepat mengucapkan terima kasih senior, kamu harus maju. Omi tidak berkata apa-apa, dan Raja Hijau segera pergi. Masalah utama berkata kepada Omi, Zhou Mi, kamu benar-benar baik, di masa depan, aku berharap untuk lebih menjagamu. Masalah utamanya jelas berusaha menyenangkan Omi terlebih dahulu dan berhubungan baik dengan Omi. Hahaha, kata yang bagus, kata yang bagus. Kaichun, yang berada di sampingnya, berbalik dengan teriakan tidak senang. Master eksekutif berteriak kepada Omi Kaichun, Kaichun, tidak ada yang diizinkan pergi sampai operasi latihan semua orang selesai. Omong kosong, ini bukan pertama kalinya aku berpartisipasi. Kaichun berjalan ke sisi aula utama untuk beristirahat. Omi tetap di tempatnya, menyaksikan yang lain mempraktikkan operasi mereka. Yang lain, hampir kurang dari 1 meter, atau bahkan, beberapa hanya 0,3 meter. Pil abadi semacam ini sangat tidak efektif sehingga Omi ingin sedikit mengejeknya ketika dia melihatnya. Master senior bergerak untuk mengobrol dengan Omi di setiap kesempatan, membuatnya terlihat memiliki hubungan yang baik dengan Omi. Omi bertanya, Tuan senior, apakah Anda tahu seorang guru pil abadi bernama Chen Changqiu? Tentu saja aku tahu, dia pergi ke kerajaan abadi Yunluo, dan aku mendengarnya di... Itu bagus untuk bercampur di sana. Dia cukup halus dan dengan levelnya, statusnya tidak akan terlalu tinggi sama sekali di benua Feiyan atas. Sebagai gantinya, dia akan pergi ke beberapa kerajaan abadi kecil dan dapat bercampur lebih baik dan setara dengan kaisar kerajaan abadi. Omi berkata, level Chen Changqiu sangat rendah. Ya, dia dulu datang ke setiap sesi juga, dan dia hanya 60 atau 70 poin dalam ujian teori, dan level praktis, yaitu potensi sekitar 0,5 meter, levelnya berada di sisi belakang semua master abadi. Jika dia berada di Feyama atas, kekuatan besar itu bahkan tidak akan mempekerjakannya sebagai Master Immortal dasar, jadi paling tepat baginya untuk pergi ke Small Immortal Kingdom. Oh, potensi yang sangat buruk. Omi bahkan telah meminum pil abadi yang telah dia sempurnakan sebelumnya, betapa sia-sianya beberapa rumput abadi pada waktu itu, jika mereka telah disempurnakan oleh Master Pil abadi yang lebih efektif, itu akan menjadi lebih baik. Lebih baik. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan akhirnya, 10.000 Master Pil Immortal level 1 telah menyelesaikan operasi praktis mereka. Tentu saja, Master Pil Abadi kelas 3 dan Master Pil Abadi kelas 2 karena jumlah mereka yang kecil, sudah selesai. Pada saat Omi dan yang lainnya selesai, Master Abadi level 2 dan level 3 di luar sudah tahu tentang level latihan Omi 7,85 meter. Begitu Omi berjalan keluar dari pintu aula utama, sekelompok orang berkumpul. Tuan Zhou, nama saya Manli, datang duduk di rumah saya malam ini. Tuan Zhou, putri saya ingin meminta Anda untuk menjadi pemandu pribadinya. Bagaimana menurut Anda? Omong-omong, putri saya berusia 18 tahun. Oh. Tuan Zhou, Anda sangat cakap di usia yang begitu muda, masa depan cerah, saya makhluk abadi, mari berteman. Sekelompok orang berkerumun. Kaichun, yang keluar bersama Omi, diabaikan. Bola bajingan. Kaichun mendengus dan menghembuskan napas. Omi menyia-nyiakan banyak upaya untuk berurusan dengan orang-orang yang ingin berteman dengannya. Omi akan segera pergi ketika seorang pria mengangkat tirai di dalam mobil mewah di sampingnya dan memanggil Omi. Ketika Omi melihat itu adalah Xing Luo. Nona Xing Luo, cepat masuk ke mobil, sebelum sekelompok orang lain berkerumun. Ya, Omi dengan cepat memasuki mobil. Setelah memasuki mobil, Omi menemukan bahwa ada lebih dari satu orang di dalam mobil, ada juga Tian Xiang. Ah, Tuan Tian Xiang, kamu juga di sini. Tian Xiang agak malu, jangan panggil aku Tuan, kamu adalah Tuan yang sebenarnya. Tuan Tian Xiang sangat pandai menceritakan lelucon.
Star Luo berkata, baiklah, Omi, jangan mengejek Tianxiang. Saat ini, levelmu sudah di atas Tianxiang. Meskipun peringkat Master Pil Immortal Tianxiang lebih tinggi darimu, tetapi bakatnya mungkin tidak lebih tinggi dari milikmu. Oh, beranikah saya bertanya, bagaimana latihan guru Tianxiang kali ini? Tianxiang dengan getir berkata, 3.8. Jadi, kamu bahkan tidak seefektif yang seharusnya, kata Tenka. Ah, haha, Omi terlihat sedikit malu. Omi bertanya, Nona Xing Luo, apakah kita akan pulang sekarang? Tidak, jadi kemana? Pergi ke rumah Raja Hijau. Sial, kenapa aku harus pergi ke rumah Raja Hijau? Omi, Raja Hijau telah memberitahu Tianxiang bahwa dia secara pribadi akan membawamu sebagai muridnya. Aku khawatir anakmu akan bingung, jadi aku di sini secara khusus menunggumu. Nona Star Luo, tampaknya tidak bermoral bagi Anda untuk membuat keputusan untuk saya seperti ini. Saya tidak punya niat untuk memuja Raja Hijau sebagai tuan saya. Selain itu, betapa memalukannya bagi tuan musim panas ini bagi saya untuk beralih ke Raja Hijau. Sebagai tuanku, Xing Luo berkata, Omi, kamu harus bijaksana Tuan Imha dan Tuan Green King. Yang ini adalah surga dan yang satu adalah bumi Jika kamu memberi hormat kepada Tuan Green King sebagai tuanmu, maka kamu akan benar-benar tak tersentuh di benua Feiyan atas di masa depan. 2080. Pernahkah Anda melihat status Tenka? Siapa yang berani mengacaukan Sat? Charles. Juga, berapa banyak orang yang mengejar Tin Xiang? Ini semua hanya masalah menggunakan pengaruh Master Green King. Jika Anda menjadi murid Green King, status Anda tidak akan lebih rendah dari Tianxiang, dan kemudian sejumlah besar wanita cantik ingin menikahimu. Omi tersenyum, banyak wanita cantik. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, apakah Anda ada di sana? Apakah Anda memiliki wewangian surgawi? Nak, jangan mengolok-olok kami. Starro membentak, apa gunanya itu? Omi, aku serius, lebih baik jika kamu benar-benar mendengarkanku dan jangan terbawa suasana. Tianxiang juga berkata, ya, Zhou-Mi, saya juga ingin Anda menjadi adik laki-laki saya. Xing Luo berkata, Omi, bukannya aku tidak bermoral, tapi kesenjangannya terlalu besar. Menyembah Tuan Jinxia tidak akan memberimu apa-apa. Sekarang dengan bakatmu, Tuan Jinxia tidak bisa membimbingmu lagi. Alih-alih Tuan Jinxia, sekarang ingin menggunakan ketenaranmu untuk meningkatkan statusnya. Jika kamu menjadi murid Raja Hijau, keluarga dari hegemoni kelas 4 dari murid atas akan bersedia menikahimu. Tahukah kamu apa keluarga dari hegemon kelas 4? Itu adalah keluarga dengan immortal atas yang kuat. Dewa atas. Omi terkejut. Omi, bukan begitu, hampir sama dengan keluargamu. Tianxiang Sang, keluarga Star Luo adalah keluarga penguasa kelas 3. Oh, Omi mengerti. Jadi Omi tidak layak untuk Star Luo sekarang. Baiklah, jangan bicara tentang saya, Omi. Pikirkan sendiri. Berapa banyak manfaat menjadi murid Raja Hijau. Akan ada pil abadi untuk Anda makan di masa depan. Anda juga tahu bahwa rumput abadi adalah sesuatu yang semakin kuat Anda, semakin banyak yang bisa Anda dapatkan. Selain itu, Anda berdua sastra dan bela diri, Raja Hijau dan Tianxiang, keduanya hanya tahu cara memurnikan pil dan biasa dalam hal kekuatan. Jika Anda memuja Hijau Raja sebagai tuanmu, apakah kamu sendiri yang mengatakan bahwa Raja Hijau akan melakukan yang terbaik untuk membangunmu? Pasti. Tianxiang mengangguk, ya, kalau begitu, guru pasti akan menggunakan semua sumber dayanya untukmu. Star Luo berkata, Anda juga tidak boleh meragukan kata-kata Tianxiang. Raja Hijau dan Tianxiang bukan dari sekolah kekuatan. Mereka tidak memiliki konflik dengan Anda, dan sumber daya mengenai kekuatan secara alami diberikan kepada Anda. Ini, Omi merasa sedikit tergoda. Sungguh menggoda, jika Anda memuja Raja Hijau, Omi akan segera berada di puncak hidupnya dan menikahi wanita kulit putih yang kaya. Namun, ini tidak akan berhasil, ini bukan moral, bagaimana perasaan guru musim panas ini? Meskipun Master musim panas ini tidak mampu seperti Raja Hijau, dan bahkan statusnya lebih rendah, tetapi Tuan musim panas ini setidaknya telah mendisiplinkan Omi dengan hati-hati. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja karena keterampilannya tidak berfungsi, dan beralih ke yang lain. Menguasai. Maaf, saya rasa saya tidak diberkati dengan itu, kata Omi. Star Luo tersentak, Omi, apa yang kamu ingin aku katakan untuk mengerti? Maaf, saya tidak bisa melakukan itu, meskipun saya mendapatkan banyak manfaat untuk sementara waktu, ya. Tianxiang berkata, tidak apa-apa, Anda harus memikirkannya sebentar. Selesaikan hubungan Anda dengan Guru Imaha terlebih dahulu sebelum kembali. Saya pikir Tuan saya bisa menunggu. Tidak apa-apa, Bintang Luo mengangguk. Celestial Fragrance berkata, kalau begitu, kamu bisa pulang dulu, aku akan turun di sini juga. Bagus. Master Tianxiang turun dari Bas dan Xing Luo menyuruh Bas belajar untuk berbalik dan menuju ke arah klan Xing. Tak lama lagi, Omi akan pulang. Saat ini, di kediaman Guru Imaha, Master Imasia sedang duduk di kursi di pintu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru musim panas ini sudah menyelesaikan penilaian praktiknya. Tingkat praktiknya yang hanya sedikit di atas 1 meter. Masih hal yang sama, sesuatu yang sulit untuk ditingkatkan tanpa bakat hari itu. Tentu saja, guru musim panas ini menjadi korban memiliki bakatnya berkurang begitu banyak. Setelah guru musim panas ini selesai, ketika dia berjalan keluar dari aula utama, dia mendengar berita bahwa tingkat latihan muridnya mencapai 7,8. Pada awalnya, guru musim panas ini sangat bahagia, penuh senyuman dan banyak orang yang dekat dengan guru musim panas ini. Namun, kemudian terungkap bahwa Raja Hijau telah mengungkapkan kepada Omi bahwa dia menerimanya sebagai murid. Master Imasia mulai sedikit khawatir dan banyak orang diam-diam membicarakannya, mengatakan bahwa dia telah menangkap Omi, sejumlah kata-kata kotor, yang membuat Master Imasia berpikir bahwa Omi pasti akan pergi. Tepat pada saat itu, Omi kembali. Menguasai. Ah, Zhou-Mi, mengapa kamu masih datang ke tempatku?
Guru Imaha terkejut. Kamu adalah tuanku, mengapa aku tidak bisa datang ke sini? Zoumi, bukankah Raja Hijau memberitahumu bahwa dia bermaksud mengambilmu sebagai muridnya? Kamu, lebih dari yang terungkap, Star Luo dan Tian Xiang masih menunggu di pintu masuk Istana Abadi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah Raja Hijau, tapi aku tidak pergi. Mengapa? Tuan, saya mengatakan kepada Anda hari itu bahwa saya adalah seorang guru seumur hidup, jadi jika saya beralih ke Raja Hijau sebagai tuan saya lagi, di mana wajah Anda akan berada? Tapi, saya tidak bisa memberi Anda status sama sekali. Sebaliknya, saya harus mengandalkan reputasi Anda sehingga saya dapat meningkatkan status saya di dunia pil abadi. Guru musim panas ini berkata dengan malu. Yang jadi apa? Zoumi, lebih baik untuk masa depanmu jika kamu masih pergi untuk memuja Raja Hijau sebagai tuanmu. Tidak, aku bisa mengerti kamu dan tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang kamu. Tingkat latihanku tidak sebagus milikmu, hanya dalam kualitas Immortal Pill, saya masih bisa membimbing Anda, sisanya tidak mungkin lagi. Dan Green King itu, dia bisa membimbing Anda ke Immortal Pill Master kelas 4, jika Anda bisa menjadi Immortal Pill Master kelas 4 itu adalah... Omi mendengus, apakah Master Pill Immortal kelas 4 itu banteng? Tidak, itu bukan tujuan saya. Selain itu, Anda setidaknya bisa membimbing saya ke level 3 Immortal Master. Tapi, aku hanya bisa sejauh ini, dan Raja Hijau, bisa membantumu mencapai level 4. Om itu, setelah saya mencapai level 3 Immortal Master, saya akan meneliti sendiri. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membimbing saya untuk menjadi level 4. Selain itu, tujuan saya bukan level 4, level 5, level 6, level 7. Setelah semua ini, saya masih perlu meneliti sendiri apa yang dihitung oleh Raja Hijau. Tapi, statusnya saat ini bisa memberimu terlalu banyak, dan level 5 dan 6 yang kamu katakan hanya bicara, bagaimana kamu bisa mencapainya dengan mudah? Baiklah, Tuan, pikiranku sudah bulat. Aku tidak akan pernah menyembah musuhmu sebagai tuanku, dan meskipun kamu tidak akan menghentikanku demi masa depanku, aku tidak bisa melakukan itu. Guru musim panas ini sangat tersentuh dan bersumpah, Zoumi, mulai sekarang, saya akan menaruh seluruh hati saya tetapi menghabiskannya untuk Anda. Saya akan membuat Anda menjadi Master Pill Immortal tingkat ketiga secepat mungkin, meskipun saya tidak seperti itu. Sebagus Raja Hijau, tapi aku akan menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu. Aku tidak akan pernah kalah dengan Raja Hijau. Terima kasih, Guru. Omi tersenyum acuh tak acuh. Guru musim panas ini segera mengeluarkan seikat rumput abadi dan berkata, Zoumi, saya memiliki lebih dari 20 rumput abadi di sini, dari ribuan tahun hingga ratusan juta tahun, ambil semuanya. Tuan, itu tidak diperbolehkan. Aku tidak memiliki sumber daya sebanyak Raja Hijau, tapi aku bersedia menginvestasikan seluruh tubuhku tetapi untukmu, aku tidak punya banyak harapan untuk menerobos ke atas dan menggunakan lebih banyak lagi akan menjadi limbah. Ini, ambil, Tuan, ini. Lalu, bagaimana kalau aku membantumu berlatih menjadi Immortal Pill, meskipun potensi Immortal Pill-ku tidak setinggi milikmu, Immortal Pill-ku adalah Immortal Pill level 3, tidak peduli seberapa buruk potensinya, itu masih lebih baik daripada pil abadi level 1. Apa jenis pil abadi yang kamu butuhkan? Katamu. Omi melihat bahwa tuannya bertekad untuk memberikannya, jadi dia mengambilnya. Terima kasih, Guru, lalu bantu saya berlatih menjadi Immortal Pill yang meningkatkan Immortal Fate. Saya hanya perlu meningkatkan Immortal Fate saya tidak membutuhkan efek lain. Pil abadi apapun dapat meningkatkan nasib abadi. Maksud saya, selain meningkatkan nasib abadi, apakah Anda harus menyesuaikan diri dengan efek lain? Misalnya, meningkatkan kekuatan abadi, kekuatan spiritual, pikiran abadi, lalu tingkatkan kekuatan spiritualmu. Bersambung.